Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya membuat suatu video yang berdurasi kurang lebih 10 menit. Di sini dengan maksud untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah, yaitu TIK pembelajaran, yang diampu langsung oleh Bu dosen itu Bu Agusta Kurniati MPD. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran terkait dengan manfaat teknologi bagi pendidikan. Nah, di sini hal pertama yang harus kita lihat itu dari teknologi. Teknologi merupakan sesuatu hal yang paling penting bagi kita, terutama sebagai seorang guru dan calon pendidik, supaya kita dapat memanfaatkan teknologi yang secara baik dan secara tepat, terutama dalam konteks kita sebagai guru sekolah dasar. Nah, di sini hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama terkait dengan informasi yang akan dibutuhkan. Terkait dengan teknologi itu akan semakin mudah untuk diakses dan bagi kepentingan pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran juga semakin berkembang dengan adanya inovasi learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Jadi melalui teknologi itu sendiri kita dapat tentunya mengakses segala informasi yang tentunya bersifat halnya itu tentang pendidikan, baik itu dalam hal-hal akademis maupun non akademis, yang tentu menunjang dari segi hal-hal yang menyangkut ke anak-anak sekolah dasar, terutama dalam pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua di sini terkait manfaat penggunaan TIK dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran adalah yang pertama itu meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran, yang ketiga membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak, yang keempat mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Nah, di sini poin yang pertama itu meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana dimaksudkan bahwa melalui teknologi itu sendiri, kita sebagai seorang guru yang tentunya sebagai calon pendidik, kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui iptek itu sendiri, misalnya dari segi hal bantuan di dalam menyampaikan materi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua di sini untuk memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Jadi kita sebagai seorang guru yang tentunya bisa mengakses terhadap pendidikan dan juga pembelajaran yang tergabung di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, iptek itu sendiri. Jadi pentingnya teknologi agar kita manfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga bisa mendukung fasilitas pendidikan di dalam sekolah dasar itu sendiri. Kemudian yang ketiga di sini yaitu memvisualisasikan ide-ide abstrak, di mana dimaksudkan bahwa memvisualisasikan ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang bersifat tidak terlihat secara nyata, tapi bisa kita sampaikan melalui teknologi itu sendiri. Misalnya dalam halnya kita menjelaskan kepada anak-anak sekolah dasar, contohnya seperti kantong semar. Bagaimana kantong semar bisa memakan hewan sedangkan dia hanyalah tumbuhan? Maka pentingnya teknologi untuk memvisualisasikan hal-hal tersebut yang bersifat tidak terlihat secara langsung oleh mata kepala kita sendiri. Maka pentingnya sebagai seorang guru untuk menggunakan secara baik tentang teknologi. Kemudian yang keempat itu mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Jadi melalui teknologi tentunya hal tersebut dapat menunjang pemahaman materi yang akan dibahas. Misalnya dalam segi hal pembagian link YouTube pembelajaran, kemudian pembagian materi pembelajaran melalui media Google Classroom dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini terkait dengan peran teknologi di dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama adalah menggantikan peran manusia. Jadi secara tidak langsung teknologi ini menggantikan peran kita sebagai manusia. Kita sebagai seorang guru juga dapat digantikan, tetapi tidak bisa melebihi dari hal tugasnya kita sebagai seorang guru dan sebagai manusia, karena teknologi itu merupakan hal yang diciptakan oleh manusia. Jadi secara tidak langsung mereka sudah mengetahui apa kekurangan dari teknologi itu sendiri. Nah, kemudian di sini terkait dengan kegiatan otomasi suatu tugas atau proses.
Kemudian yang ketiga, memperkuat peran manusia, yaitu menyajikan informasi, tugas atau proses. Jadi melalui teknologi itu sendiri dapat tentunya memperkuat peran manusia, yaitu dalam menyajikan informasi, misalnya seperti menggunakan Excel sebagai data, kemudian menyajikan tugas, contohnya makalah, PowerPoint dan lain sebagainya. Kemudian proses, jadi proses itu dapat dilihat misalnya dalam segi hal pembuatan video step by step terkait dengan apa hal yang ingin disampaikan, terkait dengan halnya peran kita sebagai manusia. Kemudian di sini melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses. Jadi melalui penyampaian tugas dan proses itu sendiri maka dituntut untuk kita dapat melakukan perubahan-perubahan yang dapat terjadi dalam tugas dan proses itu sendiri. Kemudian dampak iptek bagi ilmu pengetahuan. Untuk sampai saat ini perkembangan ilmu pengetahuan telah mengantarkan masyarakat menuju babak baru, yaitu babak yang memanfaatkan peralatan-peralatan yang merupakan hasil dari teknologi. Nah, kemudian di sini penggunaan tenaga manusia yang semakin hari semakin kecil. Tentunya penggunaan mesin dalam hal membajak sawah, memanen padi dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga penggunaan volumenya seringkali menyebabkan orang kehilangan pekerjaan karena tugasnya telah tergantikan oleh peralatan atau mesin sebagai sarana penyampaian informasi dan komunikasi. Komputer bisa dipakai sebagai sarana berinternetan. Jadi itulah yang mengacu kepada pentingnya teknologi kita gunakan di dalam sistem pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian di sini lewat internet orang bisa mencari bermacam-macam informasi dan berkomunikasi. Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Tentu hal tersebut mengacu kepada pendidikan. Nah, maka pentingnya teknologi yang kita manfaatkan secara baik, terutama kita sebagai seorang guru yang harus menerapkannya kepada siswa sekolah dasar ataupun kepada masyarakat. Kemudian di sini terkait dengan peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, kemudian rekreasi dan rohani. Selain memberikan keuntungan, ternyata peralatan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Nah, dampak negatif tersebut. Oke, baik, kita lanjutkan kepada materi yaitu terkait dengan dampak negatif dari teknologi, yaitu yang pertama adalah seorang anak ataupun bahkan masyarakat yang tentu cenderung menghabiskan waktu untuk menonton TV. Dan yang kedua, anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat atau cenderung nyaman dengan kehidupan online. Yang ketiga, adanya pelanggaran hak cipta. Yang keempat, kejahatan di internet. Yang kelima, penyebaran virus komputer. Dan yang keenam, pornografi, perjudian dan penipuan. Nah, kemudian di sini dampak positif teknologi juga kita tidak dapat pungkiri bahwa ada perannya bagi kita sebagai seorang calon pendidik dan nanti yang akan kita sampaikan kepada peserta didik, itu yang pertama, dengan adanya internet para remaja dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Kemudian yang kedua, dengan adanya internet sebagai media pembelajaran, sebagai media pertukaran data, dapat saling bertukar informasi dengan cara cepat dan murah. Nah, yang ketiga, mempermudah proses pembelajaran bagi para remaja khususnya di bidang pendidikan. Kemudian yang keempat, mempermudah komunikasi untuk menyambung silaturahmi antar remaja satu dengan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu memudahkan para remaja untuk bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi ke tempat penawaran atau penjualan. Nah, kemudian di sini terkait dengan dampak teknologi di bidang remaja ataupun manfaat teknologi bagi remaja di bidang pendidikan, yaitu kemudahan mengakses informasi secara tepat. Kemudian kedua, menghemat waktu dan biaya. Kemudian yang ketiga itu pembelajaran lebih dinamis dan fleksibel. Yang keempat, siswa tetap melakukan pembelajaran meskipun jarak jauh. Dan di bidang pemerintahan, satu, pemberdayaan pada masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Yang kedua, di sini terkait dengan informasi yang disediakan 24 jam per hari. Kemudian di sini
yang terakhir yaitu terkait dengan pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien dan baik. Ini juga mencakup tentang pendidikan yang tentunya harus kita manfaatkan dari segi teknologi secara baik, terutama kita sebagai seorang calon pendidik dan juga sebagai calon untuk disampaikan kepada calon peserta didik. Nah, mungkin itu materi dari saya, itu terkait dengan manfaat teknologi bagi pendidikan. Jadi mohon agar video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian dan bagi para peserta didik, sehingga bisa memperoleh pengetahuan dalam menonton video ini. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.